Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadila Ibrahim. Di sini saya akan membacakan skrip konseling dari DW dan FF. DW adalah siswi yang kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam waktu yang singkat, ia merasa cemas dan juga merasa sulit berkonsentrasi dalam belajar. Ketika di kelas, seringkali ia bergadang saat mengerjakan tugas. DW khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, DW berkonsultasi kepada FF di sekolahnya. Terima kasih. Baiklah, selamat menyaksikan dan selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum di sini? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, bagaimana dengan pelajarannya? Menyenangkan? Nampaknya kamu ada keperluan dengan saya ya. Iya, Pak. Senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Saya baru pertama kali mengikutinya. Baiklah, sebaiknya Pak akan jelaskan dulu tentang konseling. Nah, jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan dari saya untuk kamu. Nah, untuk mampu memecahkan masalah atau problem yang dihadapi oleh kamu. Baik, begitu ya, Pak. Ya, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Nah, akan tetapi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, jadi kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 30 menit atau 40 menit saja. Nah, maka dari itu kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu ini dan untuk pertemuan ini juga. Nah, masalahmu belum terselesaikan. Maka dari itu kita membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Saya setuju, Pak. Baiklah, jadi coba ceritakan kepada Bapak apa yang membuatmu stres. Begini, Pak. Saya merasa tertekan sekali dengan tugas-tugas akhir ini karena saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Itu perasaan yang wajar, terutama saat menghadapi banyak tuntutan akademik. Ya. Bagaimana cara kamu mengatur waktu dan tugas-tugas kamu saat ini? Saya mencoba membuat jadwal, tapi seringkali saya kewalahan karena akhir ini saya membuat banyak rencana. Baik, mungkin kita bisa mencoba teknik manajemen waktu yang lebih fleksibel. Nah, pernahkah kamu mencoba metode seperti Pomodoro atau membuat daftar prioritas? Belum, Pak. Saya belum mencoba metode Pomodoro, saya baru mendengarnya. Nah, jadi metode Pomodoro itu bisa membantu kamu fokus dalam waktu yang singkat dengan jeda istirahat. Nah, selain itu, daftar prioritas dapat membantumu menentukan tugas mana yang lebih mendesak dan penting untuk dibuat. Itu terdengar menarik, saya akan mencobanya, Pak. Bagus. Nah, selain itu, bagaimana dengan pola tidur dan istirahatmu? Apakah kamu mendapatkan cukup waktu tidur setiap malam? Tidak juga, saya sering begadang, Pak, untuk menyelesaikan tugas. Jadi saya tidurnya 4-5 jam saja. Nah, jadi kurang tidur dapat mempengaruhi konsentrasi dan kesehatan mentalmu. Coba untuk mengatur waktu tidur minimal sekitar 7 jam agar tubuh dan pikiranmu tetap segar dan lebih tenang dan rileks lagi. Saya akan mencoba mengatur jadwal tidur saya lebih baik lagi, Pak. Bagus. Nah, ini sepakat kemajuan yang sangat saya berikan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tentang yang ingin kita
capai dalam konseling kita pada hari ini. Iya Pak, saya setuju. Bagus. Nah, selain akademik, apakah ada faktor lain yang membuatmu stres seperti masalah sosial, teman atau keluarga? Mungkin sedikit Pak, saya merasa sendirian dalam menghadapi ini. Teman-teman saya juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Saya mengerti. Ya, jadi begitulah. Terkadang kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Nah, apakah kamu pernah mencoba berbicara dengan mereka tentang apa yang sekarang kamu alami? Belum, saya takut mereka tidak mengerti atau malah menanggapiku berlebihan. Nah, jadi memiliki perasaan seperti itu wajar ya. Nah, namun terkadang berbicara dengan orang yang kita percaya bisa membuat meringankan beban pikiran kita. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan mencoba berbicara dengan sahabat saya, Pak. Nah, itu ide yang bagus. Jika merasa sulit, kamu juga bisa menulis jurnal atau mengekspresikan perasaanmu. Menulis jurnal, saya belum pernah mencobanya. Apa manfaatnya, Pak? Nah, jadi menulis jurnal itu di mana dapat membantumu memahami emosi dan mencari solusi untuk dalam masalahmu. Selain itu, ini juga bisa menjadi cara untuk melepaskan beban atau stres pada diri kamu. Baik, Pak, saya akan mencobanya. Apa yang kamu rasakan setelah saya memberikan saran pada konseling pada hari ini? Saya merasa lega sekali karena masalah saya bisa ceritakan kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi. Iya, Pak. Untuk terus bagaimana, apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Baiklah. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Baik, Pak, saya permisi dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, jangan sungkan untuk menemui Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. No matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I found my way back home. Never let you go, couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go.